Indonesia. Tahukah kamu, selama masa pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia, sebanyak 2.385 orang pekerja hingga tanggal 16 April tahun 2020 mengalami PHK dan dirumahkan. Sekitar 762 orang atau 31%-nya merupakan para pekerja perempuan. Selain itu, tingginya tingkat stres akibat kesulitan saat pandemi COVID-19 juga berpotensi melahirkan kekerasan berbasis gender atau KBG terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Dilaporkan sejak 14 Maret sampai 22 April tahun 2020, terdapat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari angka ini terdapat 106 korban yang 67 diantaranya mengalami KDRT. Padahal berdasarkan data BPS tahun 2019, sebanyak 131 juta jiwa atau hampir setengah dari populasi penduduk Indonesia adalah perempuan. Data ini menggambarkan bahwa perempuan merupakan penyumbang setengah dari kekuatan sumber daya manusia bangsa ini. Kesetaraan gender memang menjadi isu yang terus-menerus meningkat di tiap tahun. Perempuan menjadi objek yang sering didiskriminasi dalam kesenjangan gender ini. Bahkan dalam SDGs atau Sustainable Development Goals untuk tahun 2030 menetapkan satu tujuan, yaitu Goals of Gender Equality atau pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan serta anak perempuan. Hampir di seluruh dunia, kesenjangan gender menjadi persoalan yang cukup besar. Bagaimana tidak? Menurut laporan 2 tahunan, kesetaraan gender mungkin baru akan tercapai 99,5% pada tahun 2021. Pada saat ini, 68,6% jarak kesenjangan yang baru terpenuhi. Dengan kata lain, 31,4% lainnya masih menjadi upaya global untuk kedepannya. Tak terkecuali di Indonesia, kesetaraan gender menjadi momok bagi banyak perempuan Indonesia. Menurut laporan The Global Gender Gap Index tahun 2020 menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Meskipun naik 1 poin dari tahun 2018 dan dinyatakan telah berhasil menutup 70% kesenjangan gender, namun Indonesia masih memiliki ketidakseimbangan dalam hal partisipasi perempuan dalam tenaga kerja, pendapatan, dan tingkat melek huruf yang masih memiliki jarak kesenjangan yang cukup jauh antar dua gender. Selain itu, lemahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kabinet menyebabkan sulitnya menaikkan indeks gender di Indonesia. Lalu, mengapa harus ada kesetaraan gender? Tidak ada satu wilayah pun di dunia yang menyatakan perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi, serta politik. Gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik menjadi sangat penting. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurai kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, terutama perempuan dan laki-laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Karena itu, kami berpikir untuk memulai memperkuat fondasi perempuan Indonesia dalam hal soft skill, hard skill, serta kemampuan mengatur attitude agar lebih produktif dan aktif dalam pembangunan bangsa. Menurut kami, era digital 4.0 merupakan tantangan bagi kami untuk mengembangkan kemampuan kritis melalui langkah teknologi. Podcast menjadi langkah awal kami untuk memberikan edukasi dan penguatan bagi para perempuan Indonesia. Sharing Time dan Equality Talks menjadi langkah selanjutnya dalam pengembangan skill perempuan untuk menepis jurang kesenjangan gender